Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik ibu-ibu, melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Doktor Abdul Rahim. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-6 atau ad-darsus sadis. Dan kita juga sudah membahas sebagian dari soal-soal latihan yang ada di dalamnya. Lebih tepatnya yaitu kita sudah membahas sampai dengan soal latihan yang ke-10. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang diberkahi ini, kita akan masuk atau kita akan membahas soal-soal latihan selanjutnya dari pelajaran yang ke-6 ini, yaitu soal latihan yang ke-11. Baik, perhatikan silakan. Untuk soal latihan yang ke-11 perintahnya adalah Iqra' ma yali. Bacalah bilangan dan sesuatu yang dibilang berikut ini. Ya, jadi pada pelatihan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang bilangan antara 11 sampai dengan 20 dan sesuatu yang dibilang atau yang dihitung. Ya, di sini perlu mengingat kembali pelajaran kita yang telah lalu, yaitu pelajaran yang ketiga. Ya, pada pelajaran yang ketiga yang telah berlalu, kita juga sudah membahas tentang bilangan antara 11 sampai dengan 20 dan juga sesuatu yang dibilang atau dihitung. Hanya saja perbedaannya dengan pelajaran kita yang saat ini, yaitu pelajaran yang ke-6. Kalau dulu pada pelajaran yang ketiga, sesuatu yang kita hitung atau isim yang kita hitung adalah isim yang mudzakkar. Dan pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kalau suatu yang dibilang atau yang kita hitung itu adalah isim mu'annas. Baik, di sini kita bedakan. Untuk bilangan 11 dan 12, maka di sini untuk bilangan dan benda yang dihitung harus sama jenisnya, ya, yaitu sama-sama mudzakkar. Kemudian benda yang dihitung harus berupa mufrad, ya. Kemudian berharokat fathatan, atau kalau tinjauan atau kalau dari sisi i'rabnya yaitu nasab. Ya. Misalkan mengingatkan kembali yang telah lalu, jaa ahada asyara taliban. Telah datang 11 siswa. Ya. Atau misalkan indi itsna asyara kitaban. Aku memiliki 12 kitab. Ya, ini apabila benda yang kita hitung adalah benda yang mudzakkar. Ini pada pelajaran yang ketiga. Silakan dibuka kembali. Baik, sekarang kita bahas untuk bagaimana jika benda yang kita hitung adalah bendanya mu'annas atau isim mu'annas. Ya. Di sini untuk bilangan 11 dan 12, antara bilangan dan benda yang kita hitung harus sesuai dari sisi jenisnya, yaitu sama-sama mu'annas. Baik. Sebagai contoh misalkan lihat pada latihan yang ke-11, ya, ihda asyrata taliban atau talibatan. Ya, perhatikan di situ. Kata ihda merupakan mu'annas, asyrata juga untuk mu'annas, talibatan juga mu'annas. Jadi antara bilangan dan yang dibilang harus sama. Dari siapa? Jenisnya. Ya, begitu juga untuk bilangan yang 12. Atau apabila kita menghitung suatu benda
dan benda itu muannats dan bilangan yang kita gunakan adalah 12, maka juga harus semuanya sama, sesuai. Yaitu antara bilangan dan benda yang kita hitung adalah jenisnya muannats. Contohnya di situ isnata asyrata talibatan. 12 siswi. Perhatikan, isnata merupakan bilangan untuk muannats 2, asyrata bilangan 10 untuk muannats, kemudian talibatan adalah isim muannats. Ya. Sekali lagi untuk bilangan 11 sampai dengan 20 ya di sini yang kita bahas, untuk benda yang kita hitung harus berupa isim mufrad yang nasab atau berharokat fathatan, tanwin fathah. Baik, jelas ya? Baik, selanjutnya bilangan 13 sampai dengan 19. Untuk bilangan 13 sampai dengan 19, kaidahnya adalah untuk bilangan bagian yang pertama itu berbeda dengan sesuatu yang dibilang dari sisi jenisnya. Jadi misalkan yang kita bilang atau kita hitung adalah benda yang muannats, sebagaimana pada pelajaran yang ke-6 untuk latihan yang ke-11 ini, apabila benda yang kita hitung adalah benda yang muannats, maka untuk bilangan bagian yang pertama itu harus mudzakkar. Jadi antara bilangan dan benda yang dihitung tidak sesuai atau berbeda dari sisi jenis. Sedangkan bilangan yang bagian kedua itu harus sesuai. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi jenis, yaitu muannats dan muannats. Jadi berbedanya hanya dari sisi bilangan yang pertama dengan benda yang dihitung. Kalau bagian yang kedua bilangannya sama dengan benda yang dihitung. Ya, coba perhatikan untuk yang ke-13. Salasa asyrata talibatan. 13 siswi. Perhatikan kata salasa merupakan bilangan yang mudzakkar. Kemudian asyrata muannats. Talibatan muannats. Ya. Salasa dan talibatan berbeda dari sisi apa? Jenis. Ya, sebagaimana tadi yang Ana jelaskan bahwasanya untuk bilangan bagian yang pertama itu berbeda dengan benda yang dihitung. Kemudian asyrata talibatan di situ ya. Kata asyrata adalah isim muannats. Kemudian talibatan juga merupakan isim muannats. Ya, ini sesuai. Jadi bagian bilangan yang kedua sesuai dengan benda yang dihitung. Jadi untuk bilangan 13 sampai dengan 19, bilangan bagian pertama berbeda dari sisi jenis dengan benda yang dihitung. Apabila benda yang dihitung adalah benda yang muannats, maka bilangannya adalah mudzakkar untuk bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua itu harus sama. Apabila di sini ya benda yang kita hitung adalah benda yang muannats, maka untuk bilangannya juga harus muannats untuk bagian yang kedua. Ya, untuk jelasnya silakan perhatikan contoh ya 13 sampai dengan 19. Ya, misalkan untuk yang ke-14 perhatikan arba'a asyarata talibatan. 14 siswi. Arba'a mudzakkar, asyrata muannats, talibatan muannats. Ya, bagian pertama yaitu kata arba'a, bagian kedua adalah asyrata. Jelas ya? Maksud bagian pertama dan kedua di sini sudah bisa dipahami ya, insyaallah taala. Kemudian yang ke-15 misalkan khamsa asyrata talibatan, 15 siswi. Ya, jelas ya, insyaallah taala. Kemudian sitta asyrata talibatan, 16 siswi. Atau 17 sab'a asyrata talibatan, 17 siswi. Thamani asyrata talibatan, 18 siswi. Atau yang 19 tis'a asyrata talibatan, 19 siswi. Ya. Itu untuk bilangan 13 sampai dengan 19. Ya, sebagai tambahan di sini untuk bilangan 11
itu mabni ya. Kemudian 13 sampai dengan 19 juga mabni. Maksudnya apa? Yaitu meskipun dia kedudukannya sebagai objek misalkan ataupun terletak setelah huruf jar, maka tetap harokatnya yaitu harokat fathah. Ya, harokatnya fathah atau fathatan untuk benda yang dihitung. Berbeda dengan untuk bilangan yang 12, ya di sini di i'rab sesuai dengan hukum musanna. Jadi misalkan dia sebagai objek atau sebagai terletak setelah huruf jar, maka tidak lagi isnata, tapi isnatai. Ya, diakhiri dengan ya, bukan alif lagi. Ya, ini khusus untuk yang ke-12. Tapi selainnya yaitu di i'rab dengan i'rab yang mabni, yang tetap. Apapun kedudukannya harus tetap nasab atau mansub. Baik, jelas ya insyaallah taala. Kemudian untuk bilangan yang ke-20 di sini ya. Ini asyruna talibatan, juga bisa asyruna taliban. Jadi kata asyruna itu bisa untuk mudzakkar, benda yang dihitung, ataupun muannats. Hanya perbedaannya untuk kata asyruna di sini dia tidak mabni seperti itu terus. Jadi kata asyruna itu apabila dia rafa atau marfu. Lalu bagaimana kalau nasab dan jar? Ya, maka berubah menjadi asyrina. Tidak lagi asyruna. Jadi misalkan sebagai objek maka menjadi asyrina, ataupun terletak setelah huruf jar maka menjadi asyrina. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya insyaallah taala ya pada waktunya kita akan bahas secara rinci bismillah. Baik, jelas ya? Di sini berikutnya kita masuk ke latihan yang ke-12 atau at-tamrinu tsaniya asyar. Ya, di sini perintahnya adalah iqra ma yali. Bacalah kalimat-kalimat berikut, tsummaktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Kemudian tulislah nomor-nomor yang tertera dengan huruf. Ya, jelas ya perintahnya. Kita suruh membaca kemudian menulis nomor-nomor yang tertera di setiap kalimat dengan huruf. Baik, kita langsung ke ar-raqmul awal, nomor yang pertama, kam sinuka. Berapa umurmu? Ya, sin artinya apa? Umur. Sinni tis'a asyrata sanatan. Umurku 19 tahun. Ya. Jelas ya di sini. Kemudian nomor 2, qara'na arba'a asyrata safhatan min hadal kitabi. Kami membaca 14 halaman di kitab ini atau dari kitab ini. Ya. Mudah ya, jadi tinggal menerapkan apa yang kita pelajari dari latihan yang ke-11. Silakan untuk nomor yang ketiga sampai dengan 11 bisa dipraktekkan di tempat masing-masing dan insyaallah akan Anda jadikan PR. Baik. Langsung saja kita masuk ke latihan yang ke-13 atau at-tamrinu tsalisa asyar. Di sini pada latihan yang ke-13 perintahnya adalah uktubil a'dada, tulislah bilangan-bilangan berikut min ahad asyar dari 11 ila asyrina sampai dengan 20 waj'al kullan minal kalimatil atiyah tamyizan laha. Kemudian jadikanlah setiap kalimat berikut sebagai tamyiz. Ya, jadi sebagai tamyiz untuk bilangan 11 sampai dengan 12 tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya untuk benda yang dihitung, ya, apabila benda itu adalah jumlahnya 11 sampai dengan 20, ya, maka di sini benda yang dihitung tersebut merupakan tamyiz atau istilahnya adalah tamyiz.
Ya, jelas ya? Baik. Jadi di sini tinggal kita memasukkan angka saja. Dari 11 sampai dengan 20. Dan ini kita harus memahami kaidah untuk benda yang mudzakkar maupun benda yang muannats. Untuk benda yang mudzakkar silakan untuk dibuka kembali pelajaran yang ketiga. Ya, untuk yang benda muannats sudah kita pelajari pada soal latihan yang ke-11 pada pelajaran yang ke-6 ini. Baik. Kitabun. Ya, misalkan 11 kitab maka menjadi ahada asyara kitaban. Ya. Jadi harokatnya di situ kata kitabun menjadi kitaban. Harus nasab. Baik, karena sebagai tamyiz dan tamyiz harus nasab. Ya, jelas ya? Silakan untuk berikutnya. Ya. Kata talibatun, daqiqatun, yaumun, sayyaratun, rajulun, sanatun, qaribatun dan talibun untuk dicoba di tempat masing-masing. Baik, kita masuk ke soal latihan yang ke-14. Ya, di sini perintahnya adalah iqra'il mithal. Bacalah contoh berikut. Sumam la il faraghu fi ma yali ala ghirarih. Kemudian isilah titik-titik berikut sebagaimana pada contoh tersebut. Ya. Kita pertama membaca contoh, kemudian mengisi soal-soal yang ada pada pelajaran yang ke-14 bagaimana pada contoh. Ya. Baik, di sini contohnya kita baca dulu. Hamidun jaw'anu. Ya, di sini bukan jaw'anun ya, tapi jaw'anu mabni. Hamidun jaw'anu. Oh maaf, bukan mabni, jadi maksudnya tidak boleh ditanwin. Hamidun jaw'anu. Hamid lapar. At-tullabu jiya'un. Para siswa lapar. Iya. Kemudian Maryam atau Maryamu jaw'a. At-talibatu jiya'un. Ya, para siswi lapar. Ya, perhatikan. Jadi di sini ada perbedaan dari sisi khabarnya. Ya, atau untuk sifat laparnya tersebut. Apabila mufrad mudzakkar maka dengan jaw'anu. Ya. Wazan fa'lanu. Kalau mufrad muannas maka dengan jaw'a. Ya, fa'la. Wazannya seperti itu. Tapi kalau dia merupakan isim jamak, baik jamak mudzakkar maupun jamak muannas, maka menggunakan jiya'un. Ya. Fi'adun. Ya, wazannya seperti itu. Jelas ya, insyaallah taala di sini. Baik, kita praktekkan untuk atasyanu, misalkan Khalidun atasyanu. Khadijatu atasya. Ya, wajahnya fa'ala. Begitu. Jelas ya? Kemudian misalkan yang untuk jamak mudzakkar dan muannasnya al-mudarisuna aitashun. Al-mudarisatu aitashun. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor kedua, ya, misalkan di sini kita bahas bersama saja. Ibrahimu syab'anu. Ibrahim kenyang. Ya, syab'anu wazannya apa? Fa'lanu, sama dengan jaw'anu ataupun atasyanu. Kemudian kalau mu'anas mufrad, misalkan Fatimah, maka menjadi Fatimatu syab'a. Fatimah lapar. Tapi kalau untuk jamaknya baik mudzakkar maupun muannas, misalkan at-tullabu shiba'un. At-talibatu shiba'un. Ya, jelas ya di sini. Dan yang ketiga al-mudarisu ghadbanu. Guru itu marah. Al-mudarisatu ghadba. Ibu guru marah. Al-mudarisuna ghidabun. Ya, wazannya fi'alun. Al-mudarisatu ghidabun. Ya, sama. Jadi untuk yang jamak itu tidak ada perubahan sama sekali. Perbedaannya ketika dia yang
mubtadanya itu berupa isim mufrad muzakkar ataupun mu'anas. Sedangkan pada jamaknya tidak ada perbedaan untuk khobarnya. Jelas ya? Kemudian nomor yang keempat, Yusufu kaslanu. Yusuf malas. Ya. Maryamu kasla. Ya, Maryam malas. Ya, di sini tapi untuk kaslan ya, untuk yang jamak berubah. Tidak lagi dengan wazan fi'al tapi dengan fu'ala. Misalkan yang jamak al-fallahuna kusala. Ya, dan yang muannas jamaknya misalkan al-muhandisatu kusala. Ya, tetap sama tapi untuk yang jamaknya hanya berbeda wazan dengan yang atas tadi. Ya, makanya di sini ada keterangannya tertulis di situ agar kita lebih mudah. Udah ya, insyaallah taala. Berikutnya kita masuk ke latihan yang ke-15 ya. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah penjelasan berikut.